Lebih dari 1,9 juta kilometer persegi luas Indonesia. Itu belum termasuk luas lautan, yang jika ditotal daratan dan lautan Indonesia bisa mencapai lebih dari 5,1 juta kilometer persegi. Sebagai negara dengan bentangan geografis yang luas, Indonesia memiliki banyak perbatasan baik laut maupun darat. Setidaknya ada 3 perbatasan darat internasional Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan yang ada di laut secara maritim berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Menjaga batas negara tetap berada pada koordinatnya menjadi salah satu wujud upaya mempertahankan harkat dan kedaulatan negara. Tugas ini diemban oleh pasukan TNI yang dikenal dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas. Secara rutin, Satgas Pamtas berpatroli di sekitar wilayah perbatasan untuk memastikan tidak ada satupun patok negara yang bergeser. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota negara akan pindah dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara yang berada di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Pulau Kalimantan. Padahal Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Oleh karena itu, penguatan di wilayah perbatasan sekitar Kalimantan dan Malaysia mutlak dilakukan. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk menambah pengamanan perbatasan. PR kita itu nanti pada saat ibu kota ini kita harus melengkapi alutsista pertahanan kita yang di IKN itu, contohnya di IKN. Di Armet khususnya kami membahas dengan satuan kami, mungkin kurang lebih 4 batalion. Bertugas di wilayah paling ujung Indonesia bukanlah hal mudah. Hidup jauh dari hingar-bingar perkotaan membuat prajurit Satgas Pamtas butuh kemampuan ekstra dan harus memiliki berbagai keterampilan. Pengamat militer dan intelijen dari Universitas Indonesia menyebutkan ada begitu banyak tantangan di perbatasan, mulai dari penyelundupan barang-barang ilegal hingga perlintasan orang ilegal, sehingga peran Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang bergerak cepat, ringkas, dan efektif amatlah dibutuhkan. Ya, sebenarnya semua prajurit TNI sudah sangat capable ya. Begitu mereka dilantik menjadi seorang prajurit TNI, tentu mereka siap, ready ditempatkan di semua wilayah. Bahkan di luar negeri pun mereka siap. Akan tetapi memang Satgas Perbatasan ini agak spesifik karena mereka akan hidup dalam tekanan yang lebih berat ya. Mungkin di situ akan susah sinyal, mungkin juga akan susah akses transportasi, akses bahan makanan, kemudian mohon maaf nih, mungkin tinggalnya juga di barak-barak yang ala kadarnya, yang sangat sederhana. Nah, ini membutuhkan mental prajurit yang lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, tentu saja mekanisme seleksi dari TNI sudah berjalan. Jadi, kita percaya bahwa sistem dari Mabes TNI untuk menyeleksi Satgas ini sudah berjalan. Pasti prajurit yang terbaik. Satgas Pamtas menjadi pasukan garda terdepan yang menjaga teritorial Indonesia di daratan. Mereka menjadi simbol pengabdian kepada negara, penjunjung sejati NKRI harga mati. Seperti apa potret Satgas Pamtas di lapangan? Bagaimana mereka menyeimbangkan antara tegas menjaga kedaulatan, namun tetap humanis mengayomi masyarakat perbatasan? Selamat datang di salah satu perbatasan darat Indonesia dan Malaysia, Pulau Sebatik. Pulau Sebatik, sebuah pulau yang jika dilihat di peta, dibelah dua oleh garis horizontal. Bagian utara merupakan negara Malaysia, dan sisi selatan adalah bagian yang masuk wilayah Indonesia dengan luas wilayah 50,76 km persegi. Bahkan terdapat salah satu rumah yang disebut dengan rumah dua negara, karena ruang tamu ada di negara Indonesia, tapi bagian dapur berada di bagian Malaysia. Namun garis tersebut hanyalah imajiner, di mana batas di lokasi sebenarnya tidak benar-benar lurus.
Hanya sebagian yang dibatasi oleh sungai, tapi sebagian besar merupakan tanah biasa. Penanda wilayah hanya menggunakan patok perbatasan. Yon Armet 18 Komposit adalah Satgas Pamtas yang bertugas menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sejak September 2021 hingga Juni 2022. Yon Armet 18 Komposit sendiri terdiri dari 550 personel pasukan. Jumlah personel bertugas di 29 pos yang tersedia, 20 pos berada di Kabupaten Nunukan, 6 pos ada di Kabupaten Malinau, 1 pos di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu, dan 2 lainnya merupakan pos gabungan atau GAPMA yang berada di wilayah Malaysia. Sesuai dengan tugas pokok Satgas Pamtas, salah satu tanggung jawab yang diemban adalah menjaga agar patok perbatasan tetap di tempatnya tanpa bergeser sedikit pun. Terdapat 7.539 patok perbatasan yang harus dijaga oleh Satgas Pamtas di sini. Jumlah tersebut terbagi di 2 sektor, yaitu sektor barat yang berjumlah 3.301 dan timur yang berjumlah 4.238 patok. Patok perbatasan terdiri dari 4 tipe, yang masing-masing memiliki perbedaan ciri fisik. Inilah tipe-tipe patok perbatasan yang diberlakukan. Dari ribuan patok yang harus dijaga, beberapa di antaranya harus dijaga dengan upaya ekstra karena lokasi medan yang ekstrim dan menjadi lokasi yang berpotensi terjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Patroli di sini menghabiskan waktu setidaknya sampai sebulan. Di Lumbis itu ada pos Lumbis namanya. Jadi dia mempunyai tanggung jawab patok itu 800 patok. Dan itu harus dipatroli kurang lebih 1 bulan. Mereka berangkat itu membutuhkan biaya kurang lebih, kami kemarin mengeluarkan biaya kurang lebih 60 juta untuk menyewa longboat speed kecil. Kita harus menyusuri sungai, berhenti jalan kaki di situ. Kita membawa bekal kurang lebih untuk bertahan 20 hari. 20 hari ini berjalan, membawa bekal kita satu regu. Tugas Satgas Pamtas tak berhenti hanya menjaga patok perbatasan, tapi juga menjaga keamanan, memastikan lingkungan perbatasan bebas dari kegiatan ilegal dan tindak kejahatan. Beragam kegiatan pun dilakukan, terlebih ketika mendapati gerak-gerik yang mencurigakan. Berkat kegigihan para prajurit, tangkapan-tangkapan jumbo pun berhasil dilakukan. Berikut ini adalah rekapan keberhasilan yang didapat Satgas Pamtas setidaknya hingga Juni 2022. Pada Komandan Pamtas TNI Malaysia, hormat, gerak. Namun terlepas dari seluruh kegiatan pengamanan yang memang sudah melekat di setiap prajurit Satgas, ada sejumlah tugas kemanusiaan yang juga harus diemban. Satu di antaranya adalah membantu mengajar di Sekolah Dasar Tapal Batas. Berlokasi di Jalan Sinta RT 014, Kampung Quran, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan. Ini adalah sekolah yang kerap disebut sebagai Sekolah Tapal Batas. Sekolah ini berada di antara gunung dan perbukitan. Menuju ke sana pun tidaklah mudah. Dari jalan raya harus lanjut, hanya bisa menggunakan sepeda motor melewati kebun sawit warga. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2014 itu, di bulan Juni 2022 memiliki siswa-siswi sebanyak 43 dari kelas 1 hingga kelas 6. Meski dengan kondisi sangat seadanya, bahkan tanpa aliran listrik, anak-anak ini memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sebetulnya hati saya sangat tersentuh dengan usia yang sudah, istilahnya sudah mulai dewasa, tapi minim pengetahuannya. Di situ saya termotivasi. Kenapa yang di luar sana bisa, kenapa sini tidak bisa? Oleh karena itu saya bersemangat lah. Saya harus bisa juga mengajak adik-adik di sini supaya sama dengan yang di atas sana, yang di kota-kota sana.
Meski hanya seminggu sekali, anak-anak merasa senang bisa belajar dengan para prajurit TNI Satgas Pamtas. Beberapa di antara mereka bahkan bercita-cita menjadi TNI suatu saat nanti. Jadi pilot Cita-citanya jadi apa, Kil? TNI. Semoga kami bisa mengikuti jejak-jejak Bapak TNI. Pengen jadi TNI? Kenapa pengen jadi TNI? Dan kuat. Ngajarin mengaji, membaca, menulis, menghafal, sama ajak dimain juga, main kejar-kejaran. Terima kasih sudah mengajar kami. Tak hanya anak-anak yang merasa bahagia, satu-satunya guru tetap yang juga merangkap sebagai kepala sekolah, Suraida mengungkapkan kegembiraannya bisa dibantu oleh para prajurit TNI dari Satuan Tugas Pamtas. Saya sangat berterima kasih banyak dari Pamtas. Jadi mereka sebenarnya dari patroli, ya. Kemudian datang menawarkan diri, apa yang bisa saya bantukan Umi? Saya bilang, oh banyak. Dia bilang apa saja, kapan saja, 24 jam kami siap. Kegiatan belajar tak hanya yang formal di sekolah. Kegiatan kerohanian seperti mengaji turut menjadi salah satu fokus yang diupayakan oleh prajurit TNI Satgas Pamtas. Selain bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan seperti kesehatan turut menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh segenap prajurit Satgas Pamtas. Tak hanya datang ke pos, datang ke rumah-rumah warga yang dilakukan oleh prajurit Satgas Pamtas saat mendapatkan laporan ada seseorang yang tak bisa langsung datang ke pos penjagaan juga menjadi keseharian yang harus dilakukan. Tak heran jika masyarakat sangat berterima kasih terhadap keberadaan Satgas Pamtas yang tak hanya fokus mengamankan stabilitas sosial politik perbatasan, tapi juga turut menjaga kesehatan warga. Masalah bantuan ke warga, terutama di segi kesehatan, karena kita di sini masih jauh daripada dokter, itu kebanyakan larinya ke pos-pos sini, Pak. Sehingga kadang-kadang ya kasihan juga Pak Mantrinya juga kadang sampai kehabisan obat-obatan, Pak. Pendidikan dan kesehatan memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat termasuk yang berada di perbatasan. Namun apakah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Satgas Pamtas berhenti hanya di situ? Ternyata tidak. Masih ada beragam kegiatan pasukan Satgas Pamtas yang terjun langsung ke masyarakat membantu beragam macam kegiatan. Mulai dari pembangunan tempat ibadah, membantu masyarakat yang melakukan pindahan rumah, kerja bakti lingkungan, hingga bercocok tanam melakukan pemanenan komoditas hasil bumi setempat. Selain kita melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan protap pos, kami juga ada kegiatan teritorial terutama ya. Kami selalu melaksanakan komunikasi sosial sama warga Anjang sana, terhadap tokoh agama, tokoh adat. Nah itu dari situ kami melihat info-info ada warga yang terpencil atau rumah-rumah yang terpencil yang kami perlu, mereka butuh bantuan ya. Apa yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yon Armet 18 Komposit tentu sangat membantu masyarakat. Tak heran jika hal ini mendapat apresiasi dari mayoritas masyarakat seperti yang diwakili oleh tokoh agama dan masyarakat Pulau Sebatik. Untuk teman-teman dari pos perbatasan yang ada di Bukit Keramat, mereka itu akrab betul. Artinya ketika pertama datang kunjungi kami, minta nomor HP, saya welcome. Mau siang mau malam saya siap terima kalian. Jadi kalau ada kegiatan di sini, saya kasih info ke mereka, terutama ke Danpos. Ya besok pagi ya sudah pada kumpul. Itulah potret dari tugas dan kegiatan para prajurit menjaga perbatasan negara. Menyeluruh dan kompleks, mulai dari pengamanan tindak kejahatan hingga menghadiri acara-acara warga. Tugas dan kegiatan serupa juga dilakukan oleh Satgas Pamtas yang menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan RI Republik Demokratik Timor Leste. Benarkah Satgas Pamtas RI kerap bertemu dengan pasukan pengaman perbatasan Timor Leste saat sama-sama bertugas di lapangan?
Hampir serupa dengan RI Malaysia, Republik Indonesia, dan Republik Demokratik Timor Leste (RIRDTL) juga berbatasan di daratan. Jenis perbatasan ini memiliki tantangan tersendiri karena secara tidak langsung sepanjang garis perbatasan merupakan titik keluar masuk warga kedua negara dengan cara yang mudah. Oleh karena itu, menjadi sebuah urgensi bahwa perbatasan harus dijaga dengan baik. Menjaga batas negara merupakan tugas yang diemban oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Salah satu yang mengemban tugas itu adalah Satgas Pamtas RIRDTL Yonif 743 PSY. Dan Pos Salore menjadi pos pengamanan perbatasan yang berhadapan langsung dengan wilayah Timor Leste, di mana Yonif 743 PSY bermarkas. Disinilah awal persiapan bagi para prajurit sebelum berpatroli mengawal kedaulatan negara di tapal batas. Secara rutin, Satgas Pamtas berpatroli memantau patok-patok perbatasan. Senjata lengkap menjadi instrumen penting yang dibawa. Sebelum beranjak ke medan, seluruh anggota lebih dulu mendapat arahan dari komandan pos terkait tugas dan medan yang akan dihadapi. Beginilah medan yang harus dilalui para prajurit TNI. Ratusan kilometer disertai dengan kerikil tajam menjadi jalan panjang dalam menjaga perbatasan negara. Jalan curam pun tak menggetarkan langkah mereka dalam memastikan patok negara tetap berada pada koordinatnya. Kita sudah sampai di wilayah perbatasan antara RI dan RDTL. Untuk sungai ini adalah merupakan garis pembatas yang memisahkan antara wilayah RI dan RDTL. Patroli kembali berjalan. Tidak jarang, anggota TNI kerap bertemu dengan tentara Unidade Patrulhamento Fronteira atau Unit Polisi Perbatasan Timor Leste. Meskipun telah lebih dari 2 dekade berpisah dari Indonesia, hubungan antara kedua negara tetap terjalin mesra. Hal ini tergambar dari komunikasi para prajuritnya di lapangan. Zona netral menjadi saksi bahwa mereka bisa dengan santai bercerita. Di sejumlah kesempatan, Tentara Nasional Indonesia dan unit polisi perbatasan Timor Leste bahkan saling bertukar makanan dan minuman ringan. Komandan Satgas Pamtas RIRDTL Yonif 743 PSY dan Komandan Unit Polisi Perbatasan Timor Leste senada menyampaikan jalinan komunikasi semacam ini patut terus dipelihara. Rasa persaudaraan, rasa persatuan inilah yang terus kita pupuk sehingga di sepanjang garis perbatasan kita terus dapat melakukan kegiatan, melakukan pengawasan bersama, bahkan patroli bersama dengan baik untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan baik dari Timor Leste maupun dari Indonesia sendiri dengan baik di lapangan tanpa perlu sesuatu hal yang cukup membuat suatu hal yang merugikan. Kedua negara ini, walaupun administrasinya berbeda, mempunyai negara yang berbeda, tetapi hubungan kultur ini sama. Ada warga negara dari Indonesia yang rumah adatnya di Timor Leste, ada juga warga negara Timor Leste yang rumah adatnya di Indonesia. Jadi kami sebagai aparat pengamanan perbatasan, kami harus mempererat sinergitas kerja antara aparat supaya bisa melakukan pelayanan yang lebih dekat, lebih akurat terhadap masyarakat kedua negara yang berada di lintas batas. Pengamanan di wilayah perbatasan tidak sekedar menjaga batas wilayah negara, namun juga memastikan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia lebih sejahtera. Salah satunya dengan memastikan warga perbatasan memperoleh akses kesehatan yang memadai. Masyarakat di Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, zona terdekat dari pos pengamanan perbatasan Salore, seringkali menerima fasilitas kesehatan gratis dari Satgas Pamtas RIRDTL yang secara rutin berkeliling ke rumah-rumah warga. Pemeriksaan kesehatan dari pintu ke pintu bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan di tengah cukup jauhnya fasilitas kesehatan di wilayah ini.
Dengan peralatan lengkap, Satgas Pamtas berperan penting dalam penanganan cepat tanggap, termasuk pengobatan terhadap luka yang kasat mata. Oh, ini saya punya kaki begini, Ibu. Kalau musim kebun begini, kita pergi kebun galing kacang tanah, patah jagung atau petik sayur, labu, biasa dia punya itu tuh. Kalau kena harus gatal, kalau saya garuk-garuk, gatal begitu saya, luka. Biasa tiap tahun begitu, Ibu. Kalau sudah tidak panen lagi, tidak gatal lagi. Seringnya kita mau minta obat di puskesmas tapi jauh. Jadi seringnya saya minta obat ke pos TNI Selore. Nah, bagus juga. Selain memberikan pengobatan dan penyuluhan kesehatan secara door-to-door, Satgas Pamtas juga menyediakan pelayanan sunat gratis untuk masyarakat. Dalam 6 bulan terakhir, ada sekitar 200 anak yang dibantu Satgas Pamtas Yonif 43 PSY memperoleh fasilitas hitanan gratis. Bantuan ini diberikan agar masyarakat perbatasan yang umumnya jauh dari fasilitas kesehatan lengkap dapat merasakan kemudahan akses kesehatan. Ini merupakan salah satu pengamalan tugas Satgas Pamtas membantu meringankan beban masyarakat. Nampaknya hal ini semakin menandakan bahwa Satgas Pamtas tak melulu tentang ketegasan yang seringkali terkesan garang dan menakutkan, tapi juga penuh akan sisi humanis yang memanusiakan manusia sehingga mampu menjadi sahabat pengayom masyarakat, termasuk anak-anak di perbatasan.